Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Perkenalkan, saya Oktaviana, mahasiswa D3 Farmasi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Di sini saya akan mensosialisasikan poster yang telah saya buat dengan judul Ayo Kita Kenali Penyakit Diabetes Mellitus. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti sudah pernah mendengar mengenai penyakit diabetes mellitus. Izinkan saya untuk menjelaskan lagi tentang penyakit diabetes mellitus. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus atau sering disebut dengan kencing manis adalah penyakit menahun yang ditandai dengan kadar gula darah melebihi normal akibat kekurangan hormon insulin atau karena hormon insulin yang terganggu. Nah, mungkin di sini bapak-bapak atau ibu-ibu belum mengetahui berapa sih kadar gula dapat dikatakan normal. Nah, di sini di poster saya telah mencantumkan, mungkin bisa dilihat lagi, bahwa kadar gula dapat dikatakan normal apabila glukosa darah puasa lebih kecil 100 mg per dl dan glukosa darah 2 jam setelah makan lebih kecil 140 mg per dl. Kemudian, dapat dikatakan diabetes apabila glukosa darah puasa lebih besar sama dengan 126 mg per dl dan glukosa darah 2 jam setelah makan lebih besar sama dengan 200 mg per dl. Selanjutnya yaitu apa tandanya jika terkena diabetes mellitus. Nah, orang yang terkena diabetes mellitus biasanya mengalami gejala utama. Gejala utamanya yaitu poliuria atau sering kencing. Poliuria disebabkan karena sel-sel di tubuh tidak dapat menyerap glukosa dan ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Akibatnya, penderita lebih sering kencing daripada orang normal dan mengeluarkan lebih dari 5 liter air kencing per hari. Selanjutnya yaitu polifagia atau cepat lapar. Nah, polifagia disebabkan ketika kadar gula darah merosot, sehingga tubuh mengira belum diberi makan dan lebih menginginkan glukosa yang dibutuhkan sel. Nah, yang ketiga yaitu polidipsi atau cepat haus. Hilangnya air dari tubuh karena sering buang air kecil tadi, penderita akan haus dan membutuhkan lebih banyak air. Nah, selain gejala utama, terdapat juga gejala tambahan, diantaranya yaitu berat badan turun secara tiba-tiba. Nah, kadar gula darah terlalu tinggi juga bisa menyebabkan penurunan kadar berat badan yang cepat karena hormon insulin tidak mendapatkan glukosa untuk sel yang digunakan sebagai energi dalam tubuh. Nah, gejala selanjutnya yaitu penglihatan kabur. Nah, gejala ini akibat langsung kadar gula darah tinggi. Jika membiarkan gula darah tidak terkendali dalam waktu lama, bisa menyebabkan kerusakan permanen, bahkan mungkin kebutaan. Nah, gejala selanjutnya yaitu cepat lelah. Dan yang terakhir yaitu luka sulit untuk disembuhkan. Hal ini biasanya terjadi karena pembuluh darah mengalami kerusakan akibat glukosa dalam jumlah yang berlebihan mengelilingi pembuluh darah dan arteri. Nah, apabila Bapak dan Ibu mengalami gejala-gejala tersebut, maka jangan sungkan untuk segera periksa ke dokter. Dan sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin belum ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Saya lanjutkan dulu bagaimana cara mencegah diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini bisa dicegah dengan satu, mengusahakan mempertahankan berat badan ideal. Nah, karena kegemukan atau obesitas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko seorang terkena diabetes. Nah, yang kedua yaitu makan makanan sehat 3-5 porsi sehari dan kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Yang ketiga yang paling penting yaitu tes glukosa darah secara teratur. Kemudian yang keempat yaitu rutin beraktivitas fisik 30 menit setiap hari. Tidak perlu yang berat-berat, yang penting bisa setiap hari seperti menyapu atau mengepel. Kemudian yang kelima yaitu kelola stres dengan baik. Stres yang tidak terkelola juga dapat meningkatkan resiko untuk terkena diabetes. Kenapa sih Mbak kok bisa? Nah, jadi saat mengalami stres, tubuh akan melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Nah, biasanya juga orang stres, kebanyakannya bawaannya mau makan. Nah, itu bisa meningkatkan berat badan, sehingga menyebabkan meningkatnya risiko seseorang terkena diabetes. Nah, yang terakhir yaitu hindari merokok dan mengonsumsi alkohol. Nah, itu tadi beberapa cara untuk mencegah diabetes mellitus. Nah, perlu diingat di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, diabetes belum dapat disembuhkan. Deteksi dini diabetes, pola hidup sehat, dan kepatuhan dalam pengobatan menjadi kunci kualitas hidup yang baik pada pasien diabetes. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan?
Masih malu-malu ya Bapak-Bapak. Mungkin saya cukupkan di sini dulu. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa mengirimkan melalui WhatsApp atau email yang tercantum di bagian bawah poster. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.